Kasus 1, skenario coaching seorang guru sebagai coach dengan siswa sebagai coachee. Siswa adalah ketua OSIS, mengalami kesulitan dalam mengkoordinir pengurus OSIS lainnya. Pengamat saya Muhammad Lutfi Ismail, kemudian coachnya ada Ibu Afaf dan coachingnya ada Bu Endah. Berarti nanti gurunya itu Ibu Afaf dan siswanya Bu Endah. Baik, kita langsung mulai ya. Perkenalkan, saya Lutfi sebagai pengamat dalam pelaksanaan coaching saat ini. Assalamualaikum Bu Afaf, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Alhamdulillah keadaannya gembira dan bahagia. Pada kegiatan coaching ini, Bu Afaf akan berperan sebagai coach dan Bu Endah sebagai coachee. Begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Ya betul Pak. Kemudian kompetensi coaching apa nih Bu yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi coachingnya yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching hari ini Bu? Secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching hari ini adalah rencana aksi dari coaching. Nah, yang terakhir, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching hari ini Bu Afaf? Indikatornya adalah coaching mampu mengkoordinir pengurus OSIS dalam melaksanakan program OSIS. Baik, selamat melaksanakan proses coaching dengan baik ya Bu Afaf. Oke, siap Pak. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Bu Afaf. Waalaikumsalam Nak. Boleh saya berbicara dengan Ibu? Oh boleh banget. Apa nih yang akan dibicarakan Nak? Saya mau membicarakan tentang OSIS Bu. Oke, silahkan. Kita duduk di ruangan BK aja ya. Kebetulan saya sedang di sini. Baik Bu. Oke, silahkan dilanjutkan Nak. Begini Bu, saya itu masih kesulitan dalam mengkoordinir teman-teman pengurus OSIS Bu. Boleh dong kamu ceritakan situasinya bagaimana? Begini Bu, setelah beberapa minggu menjabat sebagai ketua OSIS, saya itu masih mengalami kesulitan dalam mengkoordinir teman-teman pengurus OSIS. Mereka itu masih menganggap saya itu seperti bukan ketua. Jadi kamu merasa belum bisa mengkoordinir teman-teman pengurus OSIS dan mereka seperti tidak menganggap kamu sebagai ketua OSIS. Iya Bu, betul sekali. Saya juga melihat jika dalam rapat itu mereka asik dengan mereka sendiri Bu, dan tidak mendengarkan dengan serius apa yang saya katakan. Oke baik, jadi apa yang sebenarnya kamu harapkan dengan teman-teman pengurus OSIS? Jadi sebetulnya yang saya harapkan itu Bu terkait dengan teman-teman pengurus OSIS. Mereka itu mau mendengarkan apa yang saya bicarakan tentang OSIS dan programnya. Kemudian dalam impian saya, ketika menjadi ketua OSIS itu saya mampu mengkoordinir mereka dalam menjalankan kegiatan OSIS. Oh, jadi kamu menginginkan mampu mengkoordinir teman-teman dalam melaksanakan kegiatan OSIS? Betul Bu. Nah, kalau gitu apa tandanya nih kalau kamu mampu mengkoordinir teman-teman pengurus OSIS dalam melaksanakan kegiatan OSIS? Mereka itu setidaknya mendengarkan apa yang saya bicarakan Bu. Kemudian mereka dapat menghargai saya sebagai ketua OSIS. Agar mereka mau mendengarkan dan menghargai kamu sebagai ketua OSIS, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman-teman pengurus tentang kepemimpinan saya Bu. Jadi selama beberapa minggu ini saya menjabat sebagai ketua OSIS dan mencari apa yang mereka inginkan. Nah bagus itu. Kapan kamu bisa lakukan ini? Saya akan lakukan mulai hari ini Bu. Kemudian saya melakukan pendekatan secara personal dengan pengurus-pengurus OSIS lainnya.
Nah, bagus itu. Adakah yang bisa mendampingi kamu dalam melakukan pendekatan personal ini? Saya akan mencoba meminta wakil saya, Bu, untuk mendampingi saya. Nah, menurut kamu apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini? Insya Allah saya akan bisa mengkoordinir teman-teman OSIS dengan didahului komunikasi, kemudian komunikasi secara personal dengan teman-teman pengurus OSIS lainnya. Nah, itu betul banget. Kalau gitu semangat ya demi mensukseskan OSIS kita. Oke Bu, mudah-mudahan saya mampu melaksanakan ini semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya mendengarkan cerita saya hari ini. Oke, tetap semangat ya nak ya. Baik Bu, saya izin pamit. Saya akan kembali ke teman-teman OSIS untuk bergabung dengan mereka. Oke, siap. Silahkan. Assalamualaikum Bu. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya terima kasih nih Bu Afaf dan Bu Enda yang sudah melaksanakan proses coaching hari ini dengan baik sebagai coach dan coachee. Saya mau bertanya nih buat Bu Afaf, apa indikator keberhasilan kegiatan coaching hari ini, Bu? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching hari ini, ketua OSIS berhasil berusaha membuat kesimpulan bahwa dia harus bisa menjalin komunikasi secara pribadi dengan pengurus OSIS sehingga mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh pengurus OSIS, dan ketua OSIS bisa mengevaluasi selama ini dalam menjabat sebagai ketua OSIS. Baik, dari hasil observasi saya kali ini, saya lihat keterampilan mendengar aktif ya Bu Afaf sebagai coach sudah bagus, dan secara umum alur tita yang digunakan juga sudah baik, alhamdulillah ya. Sekarang saya mau bertanya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain menjadi pendengar aktif? Selain menjadi pendengar aktif, saya ingin mengembangkan kompetensi terkait itu membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coachee lebih leluasa dan mendalam untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencana aksi dan tindakannya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Afaf dan Bu Endah yang sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat luar biasa. Semoga dengan kegiatan coaching ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus yang kedua ini adalah guru dengan guru. Sebagai coachnya Bu Endah sebagai guru yang pertama, coachnya adalah Pak Lutfi guru kedua, dan pengamatnya saya Bu Afaf. Kasus 2 ini, guru curhat kepada rekan guru yang khawatir setelah ditegur oleh kepala sekolah karena tidak membuat RPP saat kegiatan supervisi pembelajaran di kelas. Pak Lutfi adalah seorang guru kelas yang ingin bertemu Bu Endah sebagai rekan sejawatnya dan menjadi koordinator guru di kelas 6. Untuk curhat mengungkapkan kekhawatirannya setelah ditegur kepala sekolah ketika pelaksanaan supervisi pembelajaran di kelasnya. Perkenalkan, saya Bu Afaf sebagai pengamat dalam pelaksanaan coaching kali ini. Assalamualaikum Bu Endah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Afaf, alhamdulillah baik Bu. Oke, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah bahagia dan semangat Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Bu Endah akan berperan sebagai coach dan Pak Lutfi sebagai coachee. Apa benar begitu Bu? Benar Bu. Oke, saya akan bertanya nih untuk selanjutnya. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini Bu? Rencana saya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya Bu. Oke, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada coaching hari ini Bu? Yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching hari ini adalah rencana aksi coachee Bu. Yang terakhir nih, apa indikator pencapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching hari ini?
Indikatornya adalah Koci siap memperbaiki pembelajaran di kelasnya dengan membuat RPP. Oke, selamat melaksanakan proses coaching dengan baik ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Pak Lutfi, Alhamdulillah baik. Ada apa ya Pak? Tidak seperti biasanya saya melihat Bapak itu agak murung, kurang bersemangat gitu. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu ya, saya jadi mengganggu waktu Bu Endah nih. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat sedikit mengenai apa yang sedang saya pikirkan saat ini terkait dengan pelaksanaan supervisi beberapa hari lalu. Apakah Ibu mau mendengarkan curhatan saya dan membantu saya? Dengan senang hati Pak, insya Allah saya akan mendengarkan curhatan Bapak dan semoga saya bisa memberikan jalan keluarnya. Alhamdulillah Bu, sebenarnya saya ingin lebih tenang dan mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh, masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang dirasakan. Mungkin saya bisa bantu. Gini Bu, beberapa hari yang lalu Bapak kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Waktu itu pas supervisi saya ditegur oleh beliau. Bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Bapak kepala sekolah menegur saya tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai ditegur, kalau boleh tahu Pak, masalahnya apa? Beliau seperti kecewa waktu saya mengajar, tidak membuat RPP. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Nah, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya jarang sekali membuat RPP. Karena menurut saya RPP itu kurang penting, bahkan hanya sebatas administrasi yang hanya membuat beban kerja guru bertambah Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau terlihat kecewa. Mengapa Bapak tidak membuat RPP? Nah, menurut saya RPP itu tidak terlalu penting. Yang penting saya dapat menyajikan pembelajaran yang membuat siswa semangat dalam belajar. Kalau menurut Bapak, jika keberhasilan guru dalam mengajar itu yang menggunakan RPP ada di poin 10, Bapak sendiri ada di poin berapa? Menurut saya, keberhasilan saya dalam mengajar menggunakan PP ada di poin 6 Bu. Lalu, bagaimana hasilnya Pak saat Bapak mengajar tidak membuat RPP? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kita berbeda-beda kan Pak? Dan belajarnya pun pasti berbeda-beda. Betul juga ya Bu ya. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak, pentingnya RPP sebelum mengajar. Saya pikir benar juga ya Bu ya. Setelah Bapak bercerita sekarang nih kepada saya, perasaan Bapak bagaimana? Terus terang nih Bu ya, beberapa hari ini saya masih kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus mengenai hal ini. Akibatnya pekerjaan saya yang lain jadi agak terbengkalai. Sepertinya yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya. Karena Bapak tidak membuat RPP dan ketika Bapak kepala sekolah memberikan masukan, Bapak malah memberikan argumen sehingga hal itu yang membuat mungkin kepala sekolah kecewa. Iya Bu. Nah, sekarang dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Dan selanjutnya saya akan minta maaf kepada beliau. Lalu, adakah hal lain yang akan Bapak lakukan setelah ini? Nah, tentunya juga saya akan membuat RPP kayaknya Bu, yang dapat menyajikan pembelajaran berpihak pada murid dan meminta saran kepada kepala sekolah.
bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan mengajar di kelas sesuai dengan panduan RPP yang saya buat. Langkah yang Bapak ambil itu sebetulnya sudah tepat. Saya setuju dengan ide itu. Makasih Bu, sekarang saya menjadi lega karena jujur saya takut Bu mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan pimpinan. Agak khawatir takutnya saya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan membuat RPP dan mengikuti saran dari kepala sekolah. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih saya pikirkan Bu. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru KKG. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan aksi ini? Insya Allah sepekan ini kayak Bu. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan komitmen tersebut? Guru-guru serumpun KKG Bu. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah mengemukakan permasalahan ini kepada saya? Alhamdulillah saya sekarang merasa lega Bu. Semoga rencana Bapak dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan sesuai hati yang tenang ya Pak, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin. Makasih Bu untuk waktunya mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Pak. Saya izin pamit ke ruangan saya Bu. Assalamualaikum. Iya Pak, silahkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Enda dan Pak Lutfi sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini dengan baik. Diskusinya sangat seru sekali. Oh ya, saya ingin menanyakan apa indikator keberhasilan kegiatan coaching hari ini? Indikatornya keberhasilan dari kegiatan coaching hari ini, coachi dapat menjalankan rencana aksinya yang sudah disusun dengan baik Bu. Kemudian coachi dapat membuat RPP sebelum mengajar supaya pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Oke, dari hasil observasi saya kali ini, saya melihat keterampilan mendengar aktif Bu Enda sebagai coach sudah bagus. Kemudian rencana sudah rapi dan secara umum alur ceritanya juga sudah digunakan dengan baik. Sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain menjadi pendengar aktif? Selain menjadi pendengar aktif, saya ingin mengembangkan kompetensi terkait membuat pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga coach itu lebih leluasa dan mendalam untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencana aksi dan tindakannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Enda dan Pak Lutfi yang sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat luar biasa. Semoga dengan kegiatan coaching kali ini dapat membantu manfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Kasus 3 merupakan percakapan antara seorang guru dan seorang murid. Di sini, seorang murid yang enggan mengikuti lomba karena merasa tidak mampu. Lia itu adalah seorang siswa kelas 10. Ia ditunjuk oleh guru untuk mengikuti lomba matematika KSN tingkat kota. Tapi, Lia merasa tidak mampu dan ingin mengundurkan diri. Ia pikir teman-teman yang lain banyak yang lebih kemampuannya daripada dia. Dia merasa gundah dan akhirnya ia memberanikan diri untuk menemui Pak Lutfi sebagai guru BK-nya untuk meminta solusi yang terbaik. Dalam kasus ini yang berperan sebagai pengamat adalah saya, Bu Enda, sebagai coach adalah Pak Lutfi, kemudian sebagai coachi yaitu Bu Afaf. Baik, perkenalkan saya Bu Enda sebagai pengamat dalam kegiatan coaching kali ini. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lutfi? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana perasaan Bapak hari ini?
Alhamdulillah gembira, Bu. Pada kesempatan nanti, Pak Lutfi akan berperan sebagai coach dan Bu Afaf akan berperan menjadi coachee. Betul begitu, Pak? Betul, Bu. Baik, saya mau bertanya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini, Pak? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada pertemuan kali ini adalah saya akan menjadi pendengar aktif pada permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching kali ini, Pak? Yang spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching hari ini adalah rencana aksi coachee, Bu. Yang terakhir, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching hari ini, Pak? Indikatornya adalah coachee siap menjadi perwakilan sekolah dalam lomba matematika di kompetisi sains nasional tingkat kota. Baik, selamat melaksanakan proses coaching yang baik ya, Pak. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Nak. Ada yang bisa Bapak bantu? Iya, Pak, begini. Saya ditunjuk oleh guru untuk menjadi perwakilan sekolah dalam lomba matematik di kompetisi sains nasional tingkat kota. Tapi saya pikir saya tidak mampu, Pak. Jadi saya ingin mengundurkan diri, kan masih banyak murid lain yang mampu daripada saya. Baik, jadi kamu ingin mengundurkan diri karena kamu merasa tidak mampu. Iya, Pak. Nah, menurut kamu, hal apa yang membuat kamu merasa tidak mampu? Saya merasa kurang mampu dalam materi trigonometri. Jadi kendalanya adalah pada materi trigonometri. Apakah ada hal yang lain? Ada, Pak. Saya punya pengalaman buruk. Tahun lalu saya pernah ikut KSN ini juga, tapi gagal. Dan saya jadi tidak percaya diri lagi untuk ikut. Oh, baik. Sampai sekarang. Jadi yang membuat kamu ingin mengundurkan diri adalah karena kamu merasa kurang mampu dalam materi trigonometri dan kurang percaya diri karena pernah gagal dalam mengikuti KSN tahun lalu. Benar begitu, Nak? Iya Pak, seperti itu. Menurut kamu, apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan penguasaan materi trigonometri? Mungkin saya bisa belajar latihan soal trigonometri dari buku Olimpiade, Pak. Nah, ini bagus itu. Itu bisa dilakukan. Apa ada cara yang lain yang bisa kamu lakukan? Sepertinya saya bisa belajar juga dari YouTube, belajar dengan guru pendamping, belajar dengan teman saya yang sudah mahir dalam materi trigonometri, Pak. Bagus itu. Kemudian terkait kepercayaan diri kamu, adakah cara yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya akan berusaha melupakan pengalaman buruk yang tahun lalu, Pak. Nah, itu bisa dilakukan. Bagaimana cara kamu melupakan hal buruk itu? Saya akan mencoba melihat ke depan, karena saya melihat peluang masuk perguruan tinggi itu melalui jalur ASN sangat besar, Pak. Nah, benar, jawaban kamu itu sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan diri kamu. Alhamdulillah, Pak, sekarang saya menjadi lega, Pak. Dan insya Allah saya siap menjadi perwakilan sekolah dalam lomba matematik di tahun ini, Pak, di dalam kompetisi sains nasional. Lalu, kapan kamu mau mulai belajar materi trigonometri? Insya Allah sepertinya mulai besok deh, Pak. Nah, lebih cepat lebih baik tuh. Sekarang kira-kira siapa yang bisa membantu kamu untuk mengingatkan kamu untuk belajar? Saya akan minta tolong Rani, Pak, teman-teman saya yang kayaknya saya lihat dia mahir di dalam trigonometri dan untuk mengingatkan saya belajar juga. Baik, Lia, Bapak senang mendengarnya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Bapak ingin mendengar tentang kemajuan belajar kamu. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Pak Lutfi dan Bu Afaf sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini dengan baik. Diskusinya sangat seru sekali. Oh iya Pak, Bu, saya ingin menanyakan, apa indikator keberhasilan kegiatan coaching hari ini? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching hari ini sesuai dengan yang di awal tadi Bu ya. Koci menjalankan aksi yang disusun dengan baik dan Koci alhamdulillahnya siap menjadi perwakilan sekolah dalam lomba matematika di kompetisi sains nasional tingkat kota. Dari hasil observasi saya kali ini, saya melihat keterampilan mendengarkan aktif Pak Lutfi sebagai coach sudah bagus. Kemudian rencananya sudah rapi dan secara umum alur tirta yang digunakan juga sudah baik. Sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain menjadi pendengar yang aktif? Alhamdulillah, terima kasih Bu Endah. Selain menjadi pendengar aktif, saya juga ingin mengembangkan kompetensi terkait membuat pertanyaan yang berbobot sehingga Koci lebih leluasa dan lebih mendalam lagi untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencana aksi dan tindakannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lutfi dan Bu Afaf yang sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat luar biasa kali ini. Semoga dengan kegiatan coaching kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.